Terima kasih saudara-saudara sudah hadir di tempat ini. Shalom juga untuk saudara-saudara yang di Indonesia maupun di luar negeri. Shalom, selamat beribadah. Shalom. Baik, sebentar kita akan pujian penyembahan. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan kita. Amin. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama satu minggu ini Tuhan memelihara kami, memberikan kesehatan,
Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
berdiri saudara-saudara. Mari kita menari buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, kemudian menyembah. Inilah saat yang dinanti, dimana kehadiran nanti, kemuliaan kedua yang terjadi, yang melangkah seluruh terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah namanya, dia layak Amin. tinggikan. Yes. Amin. Haleluya.
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami semua. Ampuni segala dosa kesalahan kami, khususnya hamba yang hendak menyampaikan firman ini, supaya Engkau layakkan hamba menyampaikan firman ini mudah dimengerti oleh setiap yang mendengarnya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami kesehatan sehingga kami boleh hadir di ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih pada Bulani, Pak Yusuf dan seluruh pengurus yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman pada malam hari ini. Kita terus tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal setiap hari, sehingga niscaya kita dimudahkan di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari juga, ya. Nah, saudara, kita semua mengetahui, anak sekolah minggu juga tahu, kalau manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah dari debu dan tanah, ya. Dan setelah Tuhan Allah menghembuskan, meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Dan inilah salah satu perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, ya. Dan ini bisa dikonfirmasi oleh Ayub di dalam ayat 33 ayat 4 yang mengatakan bahwa Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup, ya. Jadi pada saat awal Tuhan tidak menetapkan usia manusia itu berapa tahun. Kita bisa lihat di dalam Alkitab itu, Adam usianya 930 tahun. Set anaknya itu usia 912, dan cucunya Adam, Enos, itu usianya 950, melebihi daripada bapak Adam. Ya, sedangkan Lamek itu usianya 777 tahun. Jadi usia manusia pada saat itu benar-benar tidak dibatasi oleh Tuhan, ya. Jadi pada usia panjang. Namun kita tahu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, yang mengambil buah dari pohon yang baik dan yang jahat. Nah, semenjak itu barulah Allah menetapkan. Karena apa? Karena kedagingan di dalam diri manusia itu lebih besar daripada keinginan rohnya. Ya, dia ingin mungkin iri hati, mungkin juga, wah ini dilihat baik, bisa menyamai dengan Allah, ya, bisa mengetahui yang baik dan yang jahat, sehingga dia memakan buah itu. Nah, saudara, kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 22. Bisa ada yang membantu nggak untuk bacakan? Kejadian 3 ayat 22. Saya bacakan dulu sekarang. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi di sini nampaknya Tuhan Allah setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tidak menghendaki manusia itu hidup selama-lamanya, ya. Dan kenapa Tuhan izinkan Hawa dan Adam itu jatuh ke dalam dosa? Karena Tuhan memberikan sesuatu yang khusus untuk manusia juga, yaitu yang dinamakan free will, kehendak yang bebas untuk menentukan sendiri. Bahkan manusia itu bisa menentukan untuk tidak setia kepada Tuhan, melawan kepada firman Tuhan. Itu manusia bisa menentukan, ya. Allah tidak melarang. Jadi karena itulah, karena kehendak bebas inilah, ya, manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Dan setelah itu, apakah Allah bisa mencegah supaya betul-betul manusia itu tidak hidup untuk selama-lamanya?
Tentu saja bisa. Ya, kita baca di ayat 24. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Allah yang menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi manusia tidak bisa mencapai pohon kehidupan itu. Ya, jadi sehingga dia tidak bisa hidup selama-lamanya. Jadi kita tahu Roh Allah ada semenjak awal di dalam diri kita. Ayat kedua yang menyatakan juga bahwa Roh Allah ada di dalam diri manusia, itu di Kejadian 6 ayat 3. Ini pernah saya sampaikan juga ya di khotbah yang lalu. Kejadian 6 ayat 3 berfirman, Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena apa? Karena manusia itu adalah daging. Ya, tidak sesuai dengan Allah. Allah itu adalah roh adanya. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi ini bukti yang kedua. Kalau betul-betul Allah itu ada di dalam diri manusia. Ada lagi bukti yang kedua lainnya, yaitu di dalam, kita baca di dalam bukan 2 Korintus. Tidak sama. Bukti lain kalau roh Allah ada di dalam manusia di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-14. Dan satu lagi nanti di dalam Korintus 3 ayat yang ke-16. Ulangan 30 ayat yang ke-14. Ulangan 30 ayat ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi firman yang ada di dalam diri kita itu untuk dilakukan. Ya, bukan hanya untuk sekedar hiasan, sok-sokan kita ini orang Kristen, ya. Tidak. Nah, apa yang dimaksud dengan firman? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi ini bukti yang ketiga, kalau betul-betul Allah, roh Allah itu ada di dalam diri kita. Yang keempat di dalam Korintus 3 ayat 16. Korintus 3 ayat yang ke-16. Mungkin bisa dibantu nanti bacakan. Korintus 3 ayat yang ke-16. Ada yang dapat? Oke, cepat saya bacakan. Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi cukup jelas bahwa Roh Allah dari semula memang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi jelas bahwa pada mulanya roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah satu adanya, yaitu Roh Allah. Tetapi kenapa dalam perjalanan sekarang ini, perjalanan kehidupan manusia, banyak roh-roh lain yang ada di dalam diri manusia? Kembali lagi karena itu adalah kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia untuk memilih, untuk menentukan. Ya, jadi jangan heran kalau sekarang di dalam manusia itu macam-macam roh yang ada pada dia, ya. Dan roh-roh ini, roh Allah ini bisa digantikan dengan ilah-ilah lainnya. Ya, tergantung daripada keputusan, pengalaman yang dialami oleh masing-masing manusia. Bisa juga dengan berbagai macam alasan mereka atau manusia ini tidak menyembah lagi kepada roh Allah yang benar. Ya. Jadi dua sebab
yang bisa menyebabkan manusia itu beralih kepada roh lainnya. Yang pertama adalah ketidaksabaran. Ya, di dalam Keluaran 32 ayat 1, Keluaran 32 ayat 1, ya. Bisa ada yang bacakan? Keluaran 32 ayat 1. Ya, silakan. Keluaran 32 ayat 1, begitu beginilah firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa memundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumi Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpi kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Amin. Jadi di sini bangsa Israel melihat pada waktu itu Musa, ya, bersama dengan Tuhan Allah, dia sedang membicarakan, Allah sedang memberikan perintah 2 loh batu, dan bangsa Israel di sini tidak sabar. Dia bilang, nih Musa ngapain aja nih lama sekali, ya, daripada nggak ketahuan kapan dia keluar atau dia keluar lagi atau tidak dari gunung itu, maka lebih baik membuat patung emas dari anak lembu tuangan dan mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi karena ketidaksabaran, manusia itu bisa beralih menyembah kepada ilah-ilah lainnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, nggak usah jauh-jauh, nggak usah susah-susah. Kita banyak melihat orang juga banyak yang nggak sabar ingin menjadi cepat kaya. Lalu, dan larinya ke Gunung Kawi atau ke dukun-dukun. Sebetulnya nggak usah ke Surabaya jauh-jauh. Tadi kan sudah dibilang firman Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi sangat dekat sekali. Ngapain ke Surabaya atau datang ke Opo-Opo di Sulawesi, lebih jauh lagi. Ya, jadi karena ketidaksabaran inilah kita bisa berubah, mengabaikan roh Allah dan menggantikan dengan roh-roh lainnya. Ya, karena ketidaksabaran ini. Padahal di dalam Yohanes 16 ayat 24, jadi kaitannya dengan tadi yang saya bilang, kenapa kita tidak mau meminta, bertanya kepada roh yang ada di dalam diri kita sendiri, firman yang ada di dalam diri kita. Ya, Yohanes 16 ayat 24. Silakan dibaca supaya saya bisa. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Jadi ayat ini mengatakan bahwa sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Namaku di sini adalah nama Tuhan Yesus. Ya, ada juga mungkin saudara dengar ya di medsos, ada pendeta yang mengatakan kalau minta jangan ke Tuhan Yesus, tapi kepada Bapa. Karena di dalam Alkitab nggak ada katanya yang mengajarkan kita minta kepada Yesus. Murid-muridnya juga tidak minta kepada Yesus. Tapi firman ini mengatakan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Saudara bisa baca sebelumnya, namaku di sini menyatakan adalah Yesus. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi jangan pergi dulu ke ilah-ilah lainnya. Datang dulu kepada Yesus yang begitu dekat kepada kita, minta. Ya, kita minta kepada Dia dan nantikan dengan sabar. Ya, kembali lagi, Yesus juga tidak akan memberikan begitu saja. Pasti di screening dulu karena Dia Allah yang Maha Tahu. Kalau saya berikan, kemungkinan orang ini akan terhilang, akan jatuh lebih jauh ke dalam dosa. Jadi ada permintaan yang dikabulkan dan ada juga yang tidak. Ya, semuanya itu adalah keputusan daripada Tuhan Yesus dan Dia mengetahui mana yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Yang kedua, yang satu tadi kita bisa beralih kepada ilah lain
karena ketidaksabaran kita. Yang kedua adalah ingin mencari sensasi atau ingin terkenal. Ya, banyak sekali kita lihat. Ada juga pendeta yang ingin terkenal, jemaat yang ingin terkenal, ya, bersaksi yang macam-macam. Ya, ada juga kita juga lihat di medsos pengikut Yesus yang meninggalkan Yesus beralih kepada ilah lainnya karena ingin terkenal, ingin viral. Dia buat ya, video, dia pantatin Alkitab. Sudah tahu setelah itu apa yang terjadi pada orang ini, ya. Ya, syukur-syukur kalau pada akhirnya sebelum dia meninggal, dia bertobat, dia kembali kepada Yesus, dan dia bisa masuk ke dalam surga rame-rame katanya. Ini menurut Ibu E, inisial E. Ya, dia menciptakan suatu istilah surga itu surga rame-rame. Jadi maksudnya surga rame-rame itu orang yang bertobat pada akhir hayatnya sebelum dia mati. Jadi ya, kita bisa artikan bahwa istilah kata dia belum ada jasanya, belum ada sesuatunya, ya, tiba-tiba dia bertobat dan ini masuk surga, tapi surganya rame-rame karena dia nggak dapat rumah katanya di surga nanti, ya. Jadi menurut Alkitab tidak ada surga rame-rame, ya. Jadi macam-macam yang orang inginkan karena mencari sensasi, ya. Ada juga ya beberapa pendeta saking jeniusnya itu ajaran-ajarannya juga tidak sama dengan ajaran yang ada di Alkitab, firman Tuhan. Padahal di dalam Wahyu ayat 22, 18, Wahyu pasal 22 ayat 18-21 itu kitab penutup yang dikatakan janganlah mengurangi atau menambahkan, ya, firman Tuhan di dalam Alkitab. Nanti kalau kita menambahkan, nanti kesusahan-kesusahan kita akan ditambahkan. Kalau kita mengurangi, nanti bisa kita dicabut dari pohon kehidupan. Jadi kita tidak berhak, ya, untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, oleh karena pada hari ini, mari kita sharing bersama. Kita lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai Roh Allah, supaya kita tidak salah mengerti, ya, supaya kita banyak pengetahuan yang lebih lagi mengenai Roh Allah ini, Roh yang menciptakan dan memberi kehidupan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita tidak menyembah kepada roh yang salah, dan di akhir kehidupan kita bisa sampai kepada Sang Pencipta yang sebenarnya, ya. Nah, ayat-ayat pendukung ada 3 ayat. Saya ambil 2 Korintus 3:17, nanti yang kedua Keluaran 35 ayat 30-32, dan Galatia 4 ayat 9. Kita lihat pertama 2 Korintus 3 ayat ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan di sini berbicara mengenai seseorang itu yang bukan tawanan. Kalau dia dianggap sebagai tawanan, maka dia bukan orang yang merdeka. Ya, merdeka adalah bebas daripada belenggu. Belenggu itu kita artikan belenggu dosa, kesusahan, perzinahan, pencurian, dan macam-macam belenggu yang membuat manusia itu susah, bahkan bisa membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi dikatakan di sini adalah bahwa Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau memang roh Allah ada di dalam diri kita, kita adalah orang yang merdeka. Amin. Ya, kita tidak terbelenggu lagi ke dalam dosa. Tapi ingat, Galatia 5 ayat 13 ini mengingatkan kepada kita. Kita sudah dipanggil, diberikan kemerdekaan oleh Allah, tetapi di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang lain. Ya. Kita tahu juga Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi ada juga manusia yang menyalahgunakan ini. Ya, kemerdekaan yang diberikan itu disalahgunakan untuk hidup dalam dosa. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab maupun contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita janganlah memanipulasi firman. Janganlah kita mempergunakan firman sebagai alasan untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi kita hati-hati, jangan memanipulasi firman, karena tadi saya sebutkan inisial E ya, ibu itu yang bersaksi ya, yang viral, dan ini juga ada kaitannya. Dia memanipulasi firman, dia katakan dia diajak ke surga dan neraka, diajak ke sebuah ruangan yang besar sekali. Isinya apa? Bukan manusia, tetapi jeroan manusia. Ya, ada hati, limfa, ada mata, ada macam-macam, jantung. Dibilang banyak sekali di dalam gudang yang besar. Dan di setiap spare part manusia itu sudah ada nama-namanya katanya. Jadi kita tinggal minta aja. Yang paling konyol, dibilang Tuhan bilang saat ini lagi cuci gudang katanya. Konyol sekali. Ya, jadi bagi saudara yang sedang membutuhkan, berdoalah, minta kepada Tuhan. Tuhan pasti kirimkan. Saya bilang ini betul-betul konyol ya. Dia tidak ingat bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Dia dapat melakukan apapun juga, tidak terbatas dengan waktu. Jadi kalau memang ada yang membutuhkan spare part, ginjal atau apapun, berdoa kepada dia. Kalau memang Tuhan berkenan, dia tinggal panggil malaikatnya aja. Ya, kat, ini bawain ginjal nih buat si Anu. Dia berdoa kepada saya dan dia sangat membutuhkan. Dia sangat setia, maka akan dikirim ginjal. Dengan kata lain, bukan ginjal itu terus langsung dikirim pakai apa? Gojek atau apa, enggak ya. Tapi ya mungkin dengan mujizat yang luar biasa bisa aja kan Tuhan tinggal berkata, itu terjadi, ginjalnya sembuh. Demikian juga kalau orang yang membutuhkan mata, Tuhan bilang, kat ini bawa mata yang baru ke si Ali, ya tolong gantikan mata kanannya yang mata keranjang dengan mata yang ini katanya. Ya, jadi itu bisa aja semua terjadi. Ya, jadi Tuhan itu jangan dibatasi, karena Dia Allah yang maha besar. Ya. Ayat yang kedua di dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 32. Keluaran 35 ayat 30 sampai 32. Bisa dibantu. Keluaran 35 ayat 30, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. 30 sampai 32. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Yang ini untuk membuat berbagai rancangan supaya kerajaan dari emas, perak dan tembaga. Ya, ayat 31 tadi kita ulangi, lihat sekali lagi. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya, kita bisa lihat ini di dalam contoh di dalam Alkitab, yaitu Yusuf di dalam Kejadian 41. Nggak usah kita baca ya karena terlalu panjang. Ayat 15-41. Jadi kalau ingin yang memperdalam yang ini, mengetahui benar-benar, silahkan dibaca di rumah nanti ya. Jadi mengenai Yusuf, ceritanya kita sudah tahu ya. Yusuf dipanggil oleh Firaun waktu itu untuk mengartikan mimpi yang dia dapat, ya, sampai 2 kali. Apa mimpinya? Karena semua ahli-ahli atau katakanlah dukun-dukun yang dia panggil itu nggak ada yang bisa
mengartikan mimpinya itu. Ya, dia dengar bahwa ada seorang tahanan ini yang namanya Yusuf, dengan mendengar saja dia bisa mengartikan mimpinya. Ya, jadi Yusuf dipanggil. Dikatakan demikian oleh Firaun. Tetapi kita baca saja di ayat 41 ayat yang ke-16. Ini cukup penting. Keluaran 41 ayat 16. Setelah Firaun tanya, saya dengar kamu dengan mendengar cerita saja bisa mengartikan mimpi. Tetapi Yusuf menjawab, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan, ya, memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi dalam hal ini Yusuf tidak mengambil kesempatan, ya, tidak mencuri kemuliaan Allah. Dia tetap menyatakan bahwa itu bukan aku, tetapi Allah yang sebenarnya yang mengatakan itu. Ya, jadi selanjutnya Yusuf menceritakan apa arti dari mimpi itu, dan sekaligus juga Yusuf memberikan wejangan-wejangan bagaimana untuk mengatasinya, dan juga menyarankan untuk mencari orang yang bijaksana untuk bisa mengatasi arti daripada mimpi itu, supaya Mesir itu tidak kelaparan. Tetapi Firaun akhirnya melihat bahwa tidak ada orang lain yang seperti Yusuf, dipenuhi dengan roh Allah. Sehingga Yusuflah yang dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas Mesir. Ya, itu yang terjadi. Jadi kembali lagi, jika roh Allah ada di dalam diri kita, kita dimampukan untuk melakukan segala macam pekerjaan. Karena Tuhan memberikan hikmat pengetahuan kepada kita semua. Nah, di dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya saya pribadi, saya bisa memberi kesaksian di sini bahwa untuk ini betul-betul luar biasa roh Allah membimbing kehidupan saya, khususnya di dalam pekerjaan. Di dalam 39 tahun saya bekerja, hanya 2 tahun saya bekerja di perusahaan lokal, sisanya 37 tahun itu di perusahaan asing, yang kebanyakan perusahaan Amerika, British, dan Norwegia. Ya. Jadi pada tahun itu, setelah saya lulus kuliah pun, itu belum ada yang namanya pelajaran komputer. Ya, di sini ada yang ahli komputer? Ahli nggak ada ya, cuman untuk menggunakan itu sudah familiar ya, karena cucu saya aja juga bisa main. Dia umur 3 tahun, ya, apalagi kita ya. Tapi seringkali justru yang tua itu gaptek. Pinteran anak cucu, ya. Jadi saya mengenal komputer itu di tahun 77. Waktu itu IBM yang masih terkenal dengan S35-nya. Ya, kalau saudara pernah melihat atau enggak, kalau memakai mungkin enggak. Tetapi saya pernah memakai itu, S35 itu. Dia punya CPU itu segede gerobak bakmi. Ya, saudara bisa bayangkan. Kalau sekarang ya cuma semeja. Ya, itu sudah luar biasa kekuatannya. Tapi pada saat itu segede gerobak bakmi itu S35. Printer, wah itu juga luar biasa. 3 kali ini kali. Printer aja itu yang dot matrix, ya. Sehingga CPU dan printer kita tempatkan di satu ruangan 4 kali 6 meter, khusus kita sewa dengan AC 24 jam untuk kedua macam barang itu. Ya. Nah, itu mengenai S35 yang pertama, terus disusul dengan S36 lebih kecil lagi, ya. Di sini yang saya mau tekankan adalah bahwa saya tidak pernah mendapatkan pelajaran komputer, baik untuk mengetahui hardware atau softwarenya, ini namanya apa, ini namanya apa, nggak tahu. CPU aja baru tahu gitu namanya CPU setelah dikasih tahu kan. Sebelum ini apaan ini? Nggak ngerti, ya. Jadi setelah itu biasanya saya selalu berdoa, ya, minta petunjuk kepada Tuhan supaya saya dimampukan untuk belajar komputer ini. Jadi kalau dikasih training, saya bisa tahu walaupun saya nggak
pernah belajar komputer. Ya, maksudnya jadi supaya saya lebih mudah mengerti, dan yang terpenting nggak malu-maluin gitu ya. Punya posisi controller tapi nggak ngerti sama sekali masalah komputer. Ya, itu yang pertama. Terus ternyata sampai terakhir saya pensiun, itu saya sudah mempergunakan beberapa sistem yang integrated ya, karena ini multinasional semua perusahaannya. Itu ada sistem Kaliak, ini bisa dibilang anaknya SAP, Hyperion, terus SAP sendiri. SAP saya pakai itu sampai saya pensiun. Ini suatu sistem yang luar biasa, dan hampir setiap 2-3 bulan itu ada upgrade-nya. Dan inilah yang bikin hati saya ketar-ketir terus, karena terus di-upgrade sistemnya. Saya sendiri nggak ngerti, tetapi karena posisi saya pada saat itu sebagai controller, direktur, jadi mau tidak mau ya ahli-ahli SAP ini ya harus konsultasi dengan saya dulu. Bisa nggak ini diterapkan di perusahaan ini secara lokal, khususnya kayak semacam pajak. Kalau pajak kan kita nggak bisa singkat ribuan jadi K aja, atau dalam ribuan, nggak boleh, harus dalam rupiah penuh. Nah, inilah masalahnya kalau yang bekerja dengan komputer, ini masalah digit komputer ini yang jadi masalah, karena mereka umumnya men-setup ini dengan memakai mata uang US. Jadi kalau Indonesia kan 1 US sudah berapa digit? 5 digit ya. Nah, dia hanya 1 digit, kelebihan 4. Nah, ini yang paling sulit biasanya mereka mengerti, ahli-ahli software ini, kalau mereka set up sistem di Indonesia ya. Jadi ya itu, puji Tuhan, akhir-akhirnya tetap saya bisa berkonsultasi, saya bisa juga memberikan pendapat, padahal saya tidak ada pengetahuan sama sekali mengenai komputer. Itu adalah sebab Tuhan yang memampukan. Amin. Seperti Yusuf, ya. Yang kedua, contoh di sini ada yang fasih berbahasa Inggris. Iya kali ya, cuman nggak mau aja angkat tangan. Kembali lagi, semasa saya sekolah di SMA, bahasa Inggris saya itu angkanya menyala. Dapat 4. Tintanya merah, nggak ada tinta hitam katanya gurunya waktu itu. Jadi angka menyala dan nggak pernah lebih dari 4. Tetapi pada waktu saya kuliah, itu diharuskan membaca textbook aslinya yang dalam bahasa Inggris. Ya mau nggak mau kan, pontang-panting lihat kamus dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan bisa juga lulus. Ya, setelah lulus kerja kembali lagi, saya kerja di perusahaan asing ya bahasanya bahasa Inggris. Ya, selama 37 tahun. Ya, dari yes or no aja bisa sampai berantem dalam bahasa Inggris ya. Saya presentasi dalam bahasa Inggris ya, dan membahas planning seterusnya juga dalam bahasa Inggris. Bahkan 5 tahun itu, mungkin 98 sampai 2003, saya berkedudukan di Asia Pasifik di Singapura sebagai controller untuk Asia Pasifik. Jadi membawahi Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, India, dan Australia. Ya, khususnya Australia. Kan memang pintaran dia bahasa Inggrisnya ya, dari saya ya. Bahkan ada juga teman saya bilang, lo kontrol Australia, dia bilang apa bisa lo katanya. Saya bilang kan yang mau bukan saya. Pasti yang pilih saya itu dia pasti merasa saya pasti bisa. Dan ternyata memang bisa. Ya. Kalau yang lain-lain ya sama-sama lah kita second language ya untuk Inggris. Tapi kalau Australia memang ya mau tidak mau, tetapi karena kembali lagi Tuhan, Roh Allah ada di dalam diri saya dimampukan untuk itu. Mengetahui ya, membuat budgeting dalam bahasa Inggris, bahkan kita Zoom meeting dan sebagainya juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi tidak ada yang mustahil, betul? Amin. Karena ini pengalaman yang betul-betul nyata dalam kehidupan saya ya, sampai saya pensiun. Jadi kayak tadi Keluaran 35
30 sampai 32 itu diganapi di dalam kehidupan saya. Saya mengalami sendiri. Ya, Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Yang pengalaman terakhir, ini di masa pandemi COVID-19. Ibu Lani pasti tahu mengenai setelah saya pensiun, itu kan saya punya, di sini juga banyak yang tahu ya, Bukit Doa, Resort Mencakana. Kalau waktu saya kerja nggak ada masalah. Tetapi setelah saya pensiun, terus ada COVID lagi. Wah, ini bermasalah bener. Sampai saya kena vertigo. Sekali-sekalinya dalam hidup kena vertigo. Ya, karena apa? Memikirkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu tidak sedikit. Udah pensiun, dari mana lagi nih sumbernya? Tetapi kembali lagi, Roh Allah yang membimbing saya bisa mendapatkan biaya itu, dana itu, untuk kebutuhan selama 2 tahun, ditambah dengan pengecoran jalan, itu kurang lebih 4 bulan. Jadi kurang lebih 2,5 tahun tidak ada pemasukan sama sekali. Hanya pengeluaran. Jadi yang Tuhan lakukan adalah saya bisa menjual tanah-tanah di sana. Ya, sehingga mencukupi untuk biaya bahkan untuk merenovasi. Secara manusia saya berpikir usaha-usaha aja banyak yang bangkrut. Bagaimana orang mikirin mau beli tanah? Ya, biasanya orang beli tanah kan untuk investasi. Ini bisnis aja susah. Ya, untuk bayar gaji karyawan aja masing-masing juga susah. Banyak yang di PHK, diliburkan, banyak yang tutup. Kita semua tahu. Tetapi puji Tuhan, Mencakana dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi sampai sekarang, termasuk juga sekarang banyak yang bingung, yang survei. Ya, ini tetap berjalan. Wah, ini orang kuat yang punya katanya nih. Duitnya nggak ada serinya katanya. Padahal dia nggak tahu orang kuatnya sampai kena vertigo. Amin. Jadi itulah ya kesaksian di dalam kehidupan saya. Betul-betul kita harus hayati bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita. Kita tahu itu pasti ada. Dan kembali lagi, ya jangan ragukan kemampuan Allah. Ya, dia dapat membantu kita sepenuhnya asal kita mau datang minta kepada Dia. Jangan bilang Tuhan kan Maha tahu. Dia tahu sendirilah apa saya butuhkan. Tidak. Ya, Tuhan ingin melihat kerendahan hati kita. Amin. Ya, memang Tuhan tahu. Ya, yang kita minta pun Tuhan tahu. Apakah ini nantinya akan mempersulit kita atau tidak? Ya, jadi percayalah, ya, kita harus betul-betul menghargai Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, ayat yaitu di dalam Galatia 4 ayat 9. Ini sebetulnya merupakan satu ringkasan juga daripada keterangan yang sebelumnya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya, dengan kata lain, sesudah kita mengenal Roh Allah yang begitu kuat yang ada di dalam diri kita sejak semula, yang sudah membantu kita sampai saat ini. Ya, untuk saya sudah membantu sampai selama 72 tahun, mungkin ada yang baru 45 tahun dan sebagainya, tetapi yakinlah bahwa itu satu kenyataan. Tanpa Roh Allah yang membantu kita, kita tidak bisa menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Ya, jadi apa gunanya kita datang atau kembali lagi atau minta bantuan kepada roh-roh yang lainnya? Ya, inilah yang dimaksud di dalam Galatia 4 ayat 9. Jadi tidak ada gunanya. Tetapi ada tetapinya juga. Ya, kalau pada saat ini kita sedang diberkati oleh Tuhan, baik itu pekerjaan, kesehatan, ya, usaha, studi dan lain-lainnya. Pokok kata kita berada di dalam zona yang nyaman, ya. Jangan sampai kita terbuai oleh berkat-berkat ini sehingga tidak melakukan lagi firman Tuhan, kita tidak mendengarkan lagi suara Tuhan, kita tidak lagi berkomunikasi dengan Tuhan karena sudah merasa nyaman
Dan mungkin setelah setahun 2 tahun, toh nggak ada perubahan, tetap nyaman, ya, tanpa saya minta bantuan lagi sama Tuhan, saya tetap nyaman. Saudara pernah dengar cerita yang monyet jatuh dari pohon kelapa? Dia jatuh dari pohon kelapa bukan karena badai yang menyerang dia, bukan karena dia sedang kelaparan, ya, bukan. Justru dia jatuh dari pohon kelapa karena perutnya udah kenyang. Dengan angin yang sepoi-sepoi aja dia jatuh. Padahal tadi dengan angin badai yang begitu kencang, nggak jatuh-jatuh dia, tetap ada di pohon kelapa. Nah, demikian juga kita dalam kehidupan ini, jangan sampai kita terbuai, ya, oleh kenyamanan, berkat-berkat yang dicurahkan Tuhan kepada kita. Karena biasanya semakin banyak uang yang dimiliki oleh seseorang, itu semakin besar kesempatannya buat orang itu berbuat dosa. Yang tadinya tidak bisa dia lakukan, sekarang karena dia punya uang, dia bisa lakukan. Yang tadinya biasa minum air kendi, sekarang punya uang yang minum bir lah, yang enakan dikit. Terus menunggak kepada whisky, ya, sehingga ini bertentangan kepada kehendak Tuhan. Ya, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Tetaplah kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kita tahu tadi Roh Allah sudah ada di dalam diri kita sejak semula. Apakah Roh Allah itu bisa meninggalkan kita? Ada yang bilang tidak, ada yang tidak. Bisa atau tidak? Bisa, dapat. Terus kalau dia sudah meninggalkan kita, bisakah kita undang dia kembali? Bisa juga, enak bener ya. Ikut Tuhan Yesus enak ya. Kita bisa mengabaikan. Terus kalau kita mengalami kesulitan, kita merengek-rengek, doa lagi, mengundang kembali datang kepada diri kita. Tapi memang begitu ya jawabnya ya. Dua-duanya bisa. Contohnya di mana? Saya lihat ini contohnya sih ada ya, yaitu Saul yang saya ingat, tapi saya lihat cari ayatnya dulu. Goliat dengan Delilah. Nah, ini Saul, kita lihat di dalam Samuel 16 ayat 14. Buktinya bahwa Roh Allah bisa meninggalkan kita. Samuel 16 ayat 14. Pada prinsipnya disebabkan oleh kita sudah mengabaikannya. Pasti kita pernah mengalami ya semasa kehidupan, baik waktu kecil maupun dewasa. Pada waktu kita mau berbuat dosa, kita mau mencuri, pasti ada suara dalam kita, jangan, nanti ada polisi datang di penjara loh, ya. Tapi aduh, lagi perlu banget nih, ya sekali ini aja lah, lolos sekali itu, enak juga, nggak kerja, dapat duit banyak, ulangi lagi. Nah, roh itu tetap menolak, jangan. Tetapi karena ini berulang-ulang terus, roh itu semakin melemah suaranya di dalam pendengaran kita, karena kita abaikan. Ya, yang kita dengar adalah roh iblis. Terus aja nggak apa-apa. Ya kan enak punya duit lebih banyak, gitu. Jadi ini saya kira kita pasti mengalami di dalam kehidupan kita ya. Bukan hanya mencuri saja, mungkin hal-hal lain yang negatif, yang dosa. Ya, bukan satu Samuel. Samuel 16 ya. Samuel 16 ayat 14. Bukan satu Samuel. Oh iya betul. Ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ini kita mesti cari tahu kenapa roh Tuhan ini mundur daripada Saul. Ada yang ingat ceritanya? Saul pada waktu itu melalui Nabi Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk membasmi ya, orang Amalek.
Jangan ada yang kau tinggalkan, termasuk lembu, domba, semua binatangnya basmi habis. Tetapi yang dilakukan oleh Saul tidak. Agak raja Amalek ditahannya. Terus hewan-hewan lembu sapi yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk diambilnya dengan alasan buat persembahan kepada Tuhan. Padahal Tuhan juga nggak perlu. Ya, Tuhan bilang musnahkan semuanya. Ya. Dan akhirnya waktu Tuhan tanya, Saul masih beralasan. Nah, inilah yang menyebabkan Tuhan sangat sakit hati dengan Saul. Ya. Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berlawanan dengan yang Tuhan perintahkan. Sehingga Tuhan menyesal pada akhirnya mengangkat Saul sebagai raja. Yang kedua tadi saya bilang mengenai Goliat. Goliat ya? Dengan Delilah ya. Nah itu di Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 20. Hakim 16 ayat 19 sampai 20. Jadi ini ceritanya Goliat juga dari kecil. Bukan Goliat ya, Simpson. Kalau Goliat itu lawannya Daud ya. Ya ini Simpson. Dia kan sejak kecil sudah ada roh Allah di dalamnya. Jadi pada waktu ibunya mengandung pun itu banyak sekali pantangan, nggak boleh beginilah, nggak boleh begitulah. Ya karena untuk menjaga anak yang diberikan Tuhan kepada ibunya. Jadi waktu itu setelah besar Simpson ternyata memang Simpson ini badannya tinggi besar, ya. Tapi dia pekerjaannya bukan guru fitness, walaupun tubuhnya besar. Dia kerjaannya hakim. Kerjaannya keluar masuk bar, minum, main cewek, ya, dan banyak hal-hal lain yang dilakukan itu setiap malam. Ya, dia keluar masuk di daerah Gaza. Jadi akhirnya kecantol dengan salah satu perempuan di situ. Dia berkomunikasi, mengetahui kelemahannya karena dicoba Simpson ini begitu ditangkap diikat dengan mudahnya Simpson melepaskan diri. Ya karena ada roh Allah di dalam dirinya. Terus di ayat ini 16 ayat 20 dikatakan ini setelah berulang beberapa kali akhirnya Simpson buka kartu sama Delilah. Ya bagaimana kelemahannya. Nah setelah Delilah tahu, perempuan itu lalu berseru, orang Filistin menjegat engkau Simpson. Nah ini setelah orang Filistin menangkap Simpson, rambutnya udah digundulin. Simpson pikir seperti biasa nih, ya ini sepele. Ya dia bangun, dia berontak juga lepas. Tapi ternyata tidak bisa lepas. Ya seperti yang sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti saya bilang, kalau kita dalam zona nyaman, terkadang kita tidak tahu bahwa roh Allah sudah meninggalkan diri kita. Sampai kejadian-kejadian yang fatal. Di sini pun fatal buat Simpson. Karena dia bisa ditangkap, setelah itu matanya dicungkil. Ya, terus dia disuruh joget-joget seperti badut. Sampai akhirnya yang dia lakukan adalah dia ingat, dia kembali kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, ampuni dia dan berikan dia kekuatannya itu kembali untuk yang terakhir kalinya. Ya, di situ akhirnya tempat yang rapat atau ruangan gedung itu ditarik, dia punya tiang oleh Simpson, akhirnya rubuh. Dan dikatakan dalam Alkitab, orang yang terbunuh itu lebih banyak daripada waktu dia membunuh orang itu, orang Filistin pada waktu dia hidup. Ya, jadi Tuhan memberikan dia kembali kekuatan. Ya. Nah, tadi saya bilang kalau kita tahu roh Allah sudah tidak pada kita, kita bisa bertobat kembali
kita mengundang kembali ya supaya Roh Allah kembali kepada kita. Nah, ini sesuai dengan Ulangan 30 ayat 2 dan 3. Ulangan 30 ayat 2 dan 3. Jadi memang Allah mengizinkan kita yang berdosa untuk berbalik kembali kepada Dia. Asal kita mengakui segala dosa-dosa kita, ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mengampuni, ya, akan memulihkan keadaan kita seperti sedia kala. Terus kalau kita ingin tahu, itu ada di Ulangan, ya. Maksudnya kesusahan-kesusahan apa saja yang kita alami itu luar biasa. Baik kesusahan dalam jasmani, sampai bahkan kita bisa menjadi gila. Keturunan anak-anak kita pun juga akan mengalami akibatnya kalau kita mengabaikan Roh Allah. Jadi kalau Roh Allah meninggalkan diri kita, tapi di sini dikatakan bahwa kita harus kembali, ya. Kita kembali kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Dia, nah baru Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saya himbau pada saat ini, marilah kita periksa diri kita masing-masing. Masih adakah Roh Allah itu di dalam diri kita? Mungkin saudara bisa mengambil saat teduh nanti di rumah, ya, untuk mengingat-ingat apa yang saya sudah mengecewakan Tuhan, apa yang saya sudah berbuat dosa kepada Tuhan, datang kembali kepada Dia, minta ampun, ya, supaya Tuhan mengampuni. Dan kita ingat di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7, ini ayat yang terakhir. Udah lega juga dengan ayat terakhir, yang khotbah maksudnya. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi dikatakan tadi, baiklah kembali, ya, kepada Tuhan, ya. Berserulah kepada Tuhan selama Ia dekat. Jadi kita nggak perlu pakai toa, ya. Jadi jangan sudah jauh baru kita teriak-teriak, ya. Berserulah selama Tuhan itu dekat kepada kita. Dan yang terakhir sekali, ini kita harus setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Wahyu 2 ayat 10b itu menyatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang kita harapkan selama kita mengikuti Yesus. Ya, kita harus betul-betul setia mendengarkan suaranya, apa yang diingini, diperintahkannya. Jadi kita harus setia sampai mati. Mungkin saudara juga pernah mendengar kesaksian interview dari Ibu Teresa, yang banyak wartawan menyatakan Ibu di Afrika Tengah, Barat dan sebagainya, itu kan masih sekian banyak orang yang kelaparan, susah. Berarti misi Ibu gagal, katanya, di dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Itu di dalam misinya dia. Tetapi jawaban dari Ibu Teresa apa? Misi saya itu bukan gagal atau tidaknya yang menjadi tolok ukur saya. Kalau tolok ukur saya adalah kesuksesan, dia bilang nanti saya akan menjadi sombong. Saya merasa, waduh, saya berhasil. Kembali lagi, yang membuat berhasil adalah Allah di dalam dirinya.
Jadi kalau dia menjadi sombong, hilang semuanya, karena Allah benci sekali kepada orang yang sombong. Tidak ada bagiannya di dalam kerajaan Allah. Tetapi tolok ukur saya adalah setia. Kesetiaan itu yang terpenting katanya. Jadi saya setia menjalankan ini, tetapi kalau kehendak Tuhan memang saya tidak sampai menyelesaikan secara tuntas misi tugas saya, itu kehendak Tuhan yang terjadi, ya. Nah, itulah kita harus tetap setia apapun keadaannya. Memang seringkali kalau orang yang konsultasi ya harus tetap setia, harus mengampuni gitu. Tapi kalau kita mengalami sendiri, seringkali itu tidak mudah. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak membaca firman Tuhan. Supaya kalau kita tidak kuat, firman Tuhan yang ada di dalam diri kita nih akan seolah-olah ditampakkan. Ini loh solusinya, hingga menguatkan kita. Amin. Kita akhiri khotbah pada malam hari ini dengan sebuah lagu, Roh Allah yang hidup penuhiku. Singer. hidupku.
Kris atas pelayanannya. Biar Tuhan berkati Pak Kris dan keluarga. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu syafaat. Saya undang Bu Kristanti ya untuk doa syafaat. Persembahan dulu ya. Oke. Sebentar kita akan persembahan dulu. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan bisa memperlebar dan memperluas kerajaan Tuhan. Berkati setiap yang memberi ya Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah yang setiap memberi Tuhan berkati berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan, kuduskan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang untuk yang kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saya undang saudaraku pada berdiri. Seumur hidupku, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sang Raja. Haleluya. Saya undang Bu Kristanti untuk doa syafaat. Satukan hati untuk berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bapa yang baik, kami datang kepadamu merendahkan diri Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik yang kami sadari maupun yang di luar kesadaran kami. Yang kami lakukan Tuhan melalui pikiran kami atau apapun juga yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, kami mengakuinya Tuhan, karena kami tahu Engkau setia dan adil. Pada saat kami mengaku dosa kami, Engkau mengampuni. Layakkan kami Tuhan untuk layak datang di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, untuk pemerintah kami Tuhan, dari
Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, Eselon 1, Eselon 2, anggota MPR, DPR, TNI, Polri, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami doakan mereka Tuhan saat ini Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan untuk pemilu yang akan datang Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang senantiasa mengerti keadaan bangsa ini. Kami tahu dan kami percaya Engkau sudah memilih bagi kami seorang pengganti presiden kami yang berikut Tuhan. Kami mohon Tuhan, setiap roh pemberontakan, perselisihan, perpecahan, pertikaian, persepakatan yang tidak baik, kami tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemilu yang akan datang boleh berjalan dengan lancar, aman, adil Tuhan. Tidak ada kejahatan di dalamnya Tuhan, karena Engkau yang memberi keamanan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memberikan keamanan di seluruh negara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mengirimkan hujan pertobatan yang besar-besaran untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Engkau berikan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Biarlah Engkau juga turut bekerja Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dengan bebas dan leluasa Tuhan. Firman yang disampaikan baik melalui radio, televisi, surat kabar, media cetak, media sosial Tuhan, biarlah semua itu boleh Engkau urapi dengan kuasa urapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, dan firman itu akan melakukan persis seperti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GKKI Penempur Benih yang saat ini belum hadir Tuhan, yang sakit, mari Engkau pulihkan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau tabib di atas segala tabib. Yang sedang letih lesu dan berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan yang mampu menciptakan gelap dan terang. Engkau menciptakan nasib mujur dan nasib malang Tuhan. Mari Tuhan Engkau beracara Tuhan, yang sedang mengalami perlu pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan saat ini, mari Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang cocok buat mereka Tuhan. Yang saat ini sedang putus asa Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, Kau lindungi, Kau rangkul mereka dengan kasih-Mu yang dahsyat Tuhan, supaya Tuhan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan kami percaya Engkau melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan, karena Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kalau kami ada berkat kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalau malam hari ini kami boleh beribadah, itu semua berkat kasih kamu yang Tuhan beri. Kami beribadah, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami, memberkati dan memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Kami percaya setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Kris ya Tuhan. Aku percaya pengurapan Allah terus turun, Tuhan pakai dahsyat di dalam kemuliaan-Mu. Bahkan Tuhan pakai Pak Kris untuk menjadi penyambung lidah-Mu, menjadi nabi Tuhan di akhir zaman ini. Bahkan keluarganya,
istri, anak, menantu, cucu-cucunya juga diberkati Tuhan, usahanya, bisnis ekonominya terus Tuhan, berkat Tuhan mengalir, pelayanannya, dimanapun anakmu Tuhan tempatkan, Tuhan yang memberkatinya. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa, kami percaya mengikuti live streaming, bahkan kami yang ada di tempat ini, kami percaya dengan iman, setiap kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anak, menantu, cucu-cucumu, diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan. Saat malam hari ini Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, setiap lumbung-lumbung anakmu, usaha bisnis ekonomi anakmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kaki anak-anakmu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menudungi, melindungi, memagari, membentengi. Bahkan kami percaya ada tangan Tuhan yang memberkati setiap kami anak-anakmu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kami terima berkat-Mu Tuhan malam hari ini, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, Maranatha, kami diberkati Tuhan dengan limpah-limpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari sama-sama mau katakan, kami sungguh yakin, kami percaya pulang dari tempat ini Tuhan, kami sudah menerima berkat-berkat yang dari Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani terlebih di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sudah memperluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami, daerah bisnis pekerjaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat yakin, kami sangat percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada tangan Tuhan yang selalu menunjuki, menyertai, melindungi kami. Di dalam nama Yesus, mara bahaya, sakit penyakit, malapetaka tidak dapat mendekat pada kami. Karena Tuhan di dalam hidup kami, kami punya Roh Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami lebih besar. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga ketakutan tidak dapat mendekat pada kami. Haleluya. Sehingga ketakutan tidak dengan iman, sehingga kecemasan tidak dapat mendekat